Laki-laki mendapatkan keutamaan pahala 27 derajat berjamaah dan 25 derajat sholat di masjid. Apakah perempuan bisa mendapatkannya sedangkan sholat perempuan lebih utama di rumah? Dan perempuan tersebut belum menikah. Nah, ini banyak yang belum menikah ini. Ya. Jadi laki-laki yang belum menikah juga, yang bujang-bujang silahkan. Yang sudah nikah juga boleh. Baik, jadi di sini perlu saya luruskan ya. Sholat berjamaah itu lebih afdal daripada sholat sendiri 25 kali lipat. Hadisnya riwayat Imam Ahmad. Kata Nabi SAW, sholat seseorang di antara kalian di masjid berjamaah lebih afdal ya, 25 kali lipat dibandingkan rumahnya dan pasarnya. Jadi ini pahalanya 25 kali lipat. Kalau hadis tentang 27 derajat lain lagi. Hadis sahih riwayat Imam Muslim, kata Nabi SAW, sholat berjamaah lebih afdal daripada sholat sendiri 27 derajat. Ini 27 derajat bukan 27 kali lipat yang saya fahamin, dan ini juga dijelaskan oleh sebagian ulama gitu kan. 27 derajat ini diambil daripada perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata 27 derajat ini adalah jarak antara derajat ke derajat di atasnya, itu di surga nanti adalah jaraknya 500 tahun. Berarti beda dengan hitungan yang kali lipat tadi gitu kan. Ini dulu saya luruskan. Kalau masalah perempuan mendapatkan fadilah tetap lebih afdal di rumah. Apakah sama dengan pahala laki-laki? Allahu alam. Tapi ada hadis Nabi yang pernah saya jelaskan riwayat Al-Hakim. Kata Nabi SAW dalam hadis, seorang sahabat bertanya, Rasulullah, kalian laki-laki sholat berjamaah di masjid, kalian mengantar jenazah, kalian mencari nafkah buat kami, dan kalian berjihad di jalan Allah. Sementara kami perempuan mencuci baju kalian, memasak buat kalian, mengurus anak kalian, dan ya menjadi tempat syahwat kalian. Gitu kan? Jadi sahabat ini bertanya nih, laki-laki sama perempuan beda gitu kan? Apakah pahala kami sama pahala kalian sama? Lalu Nabi SAW menghadap kepada sahabat laki-laki berkata, ada enggak pertanyaan dalam Islam yang lebih penting daripada ini? Artinya kalau laki-laki sama perempuan faham tugas masing-masing dan pahalanya Allah tidak akan zalimi, akan diberikan maksimal, maka akan aman dunia ini gitu kan. Yang jadi masalahnya perempuan mau jadi laki-laki, laki-laki mau jadi perempuan, bentrok-bentrokan di tempat kerja, macet-macetan di bus sama-sama tindih-tindihan, ini jadi masalah. Karena mau keluar dari fitrah sebenarnya, kecuali darurat gitu kan. Jadi seperti itu. Maka apa kata Nabi SAW? Pulanglah dan sampaikan kepada seluruh wanita yang kau temui kalau pahala kalian sama. Maka para ulama mengatakan, mungkin kalaupun wanita tidak mendapatkan 27 derajat karena berjamaah di masjid ya, laki-laki, kalau dia tidak dapat teman berjamaahnya di rumah. Karena kalau dia dapat teman berjamaahnya, misal suaminya jadi imam kembali, atau dia punya anak laki-laki atau anak perempuan atau pembantunya diajak sholat sama-sama, atau saudarinya atau tantenya atau orang tuanya diajak berjamaah sama dia sholat, maka dapat 27 derajat dan dapat juga 25 kali lipat karena berjamaah kan. Cuman memang yang tidak ada di sini pahala-pahala seperti melangkah ke masjid kan itu, tapi berjamaahnya kan dapat intinya, karena berjamaah. Allahu a'lam. Apakah boleh di sujud terakhir kita berdoa tapi menggunakan bahasa setempat? Saya sudah pernah sampaikan ya, ini jumhur ulama mengatakan dibolehkan, masuk dalam umumnya hafad hadis yang mengatakan, hadis Bukhari Muslim, kalau kalian ruku agungkan Allah, kalau kalian sujud perbanyaklah doa. Kata-kata perbanyak doa di sini diberikan rincian ulama, kalau ada orang Arab sakit lalu dia bilang dalam sujudnya Allahumma shfini, ya Allah sembuhin saya, bolehkah? Boleh saja, karena umumnya tadi kata Nabi perbanyaklah doa. Bagaimana kalau orang Indonesia? Bagaimana kalau orang Afrika, dia nggak ngerti bahasa Arab? Maka masuk dalam umumnya hadis ini. Ini pendapat ulama yang mengatakan boleh menyebutkan, tapi khusus di sujud dan juga sebelum salam. Karena dua-dua adalah lafaz hadis Bukhari. Yang satu mengatakan kalau kalian ruku agungkan Allah, kalau kalian sujud perbanyaklah doa, karena sangat jarang doa ditolak pada saat sujud. Dan kalau salam, sebelum salam, setelah Nabi SAW ajarkan 13 macam doa sebelum salam kepada para sahabat, beliau mengatakan setelah itu falyad'u ma yasha, dia boleh berdoa sesuai yang dia inginkan. Jika sholat seorang wanita terlihat telapak tangannya, apakah sah sholatnya Ustaz? Yang saya tahu sah, kan wajah sama telapak tangan boleh terlihat. Apakah ada hadis tidak boleh melakukan sholat ketika azan? Setahu saya tidak ada. Hanya saja memang ada hadis yang berbunyi kalau muadzin sedang menggunakan azan maka ucapkanlah seperti yang diucapkan. Karena memang kita disuruh oleh Nabi SAW ucapkan misalnya Allahu Akbar, kita mengatakan Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, kita katakan asyhadu an la ilaha illallah gitu kan. Kita ucapkan. Maka kalau kita sholat kan kita nggak bisa ikutin itu. Makanya sebagian ulama mengatakan beranjak daripada hadis ini lebih baik seseorang nunggu sampai azan selesai. Tapi ini bukan larangan ya, ini hanya cuma himbauan.
Boleh antum masuk masjid, antum sholat, boleh. Dan boleh kata ulama kalau selesai antum salam, muadzinnya juga sudah selesai. Baru antum mengatakan Allah Akbar, syahadu la ilaha illallah. Seperti antum niatkan menjawab muadzin tadi. Padahal antum sudah salam, muadzin juga sudah selesai. Karena tadi kita terhalang dengan sholat. Atau mungkin kasus lain antum masuk masjid, antum lagi sholat tahiyat masjid, tiba-tiba azan. Selesai antum sholat 2 rakaat, azannya sudah selesai. Kita nggak sempat ucapkan apa yang diucapkan muadzin. Boleh setelah salam. Kata sebagian ulama, kita baru mengulangi muadzin itu untuk mendapatkan fadilah hadis, gitu kan? Tapi tidak ada larangan khusus untuk sholat pada saat azan. Cuman memang himbauannya seperti tadi, lebih afdal mengikuti apa yang diucapkan oleh muadzin. Anda ingin bertanya terkait gerakan sholat dalam i'tidal. Ada yang bersedekap juga, ada yang tidak. Bagaimana dalilnya Ustaz? Sebenarnya dalilnya satu. Nabi SAW dikatakan kalau bangun dari ruku, seluruh anggota tubuh beliau kembali seperti semula. Makna seperti semula, pendapat pertama mengatakan adalah sebelum sebelum takbir. Kan kalau sebelum takbir kan tangan di samping, maka mereka meletakkan tangan ke samping. Ini umumnya dipegang oleh mazhab Syafi'iyah. Kemudian ada mazhab Hanabila, mazhab Imam Ahmad, yang mengatakan yang dimaksud dengan anggota tubuh Nabi SAW setelah bangun dari ruku ke i'tidal kembali seperti semula, maksudnya setelah takbir. Tangan di mana? Di dada, sedekap. Maka ini pendapat beranjak daripada dalil yang sama, maka dua-duanya boleh, jangan disalahin gitu kan. Itu ijtihad dalam merincikan daripada poin itu, hadis itu maksud saya. Ustadz, kalau sholat sunnah, contoh sholat tahajud sambil membaca mushaf Al-Quran, bolehkah? Boleh saja, nggak ada masalah. Selama sholat sunnah ya, selama sholat sunnah. Masih ada 2 menit ya. Pertanyaan yang pertama, bagaimana adab-adab untuk memanjatkan doa pada Allah yang baik dan benar? Lalu pada saat berdoa apakah kita boleh angkat tangan? Adabnya banyak sekali. Yang pertama ikhlas. Semua ibadah harus ikhlas, tulus karena Allah. Yang kedua menghadirkan hati, khusyuk, tunduk. Kemudian yang ketiga, tidak terburu-buru dalam mengucapkan lafadznya dan memilih kata-kata yang baik, serta memulai dengan pujian kepada Allah, juga salawat kepada Nabi SAW. Sebagaimana seorang sahabat masuk masjid lalu berkata, ya Allah ampuni saya. Kata Nabi SAW, buru-buru sekali orang ini. Mestinya dia memuji Allah dulu, baru kemudian dia salawat kepadaku, barulah dia masukkan ke dalam, ya, baru dia masukkan hajatnya. Dalam hadis lain dikatakan semua doa terhijab, masih ditutup oleh Allah sampai dibacakan salawat untuk Nabi SAW. Jadi kita harus ucapin kalimat-kalimat yang benar, gitu kan. Kemudian tidak tergesa-gesa dalam menunggu jawabannya. Jadi ada orang subhanallah, ya Allah sembuhin saya, mau sekarang sembuh, nggak bisa, tunggu, sabar, gitu kan. Semua ini butuh proses. Begini misal contoh, ya Allah saya lapar, ada orang lapar nih berdoa, tiba-tiba hilang laparnya, nggak mungkin, nggak ada proses ya. Tiba-tiba kita masih ada orang yang kesian, kita bisa dapat makanan, dikunyah dulu, kemudian masuk, dikelola sama perut, baru laparnya hilang. Semua butuh proses saudaraku. Nggak bisa mau buru-buru. Haus, minum dulu baru hausnya hilang. Cari air, minum baru hausnya hilang. Mau buang air besar, harus kamar mandi. Nggak bisa sembarangan di mana-mana. Ada prosesnya. Semua begitu. Ada proses. Jangan buru-buru. Ada orang subhanallah buru-buru sekali. Maunya sekarang ya sekarang, nggak bisa, gitu kan. Jadi kita harus tidak tergesa-gesa. Kata Nabi SAW, pasti diterima doa seseorang dari kalian selama tidak tergesa-gesa. Para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, apa ciri-cirinya orang tergesa-gesa? Kata Nabi SAW, dia mengatakan saya sudah berdoa, tetapi belum saya lihat jawabannya, lalu dia tinggalkan doa itu. Padahal bisa saja tinggal 2 hari, 3 hari dia berdoa sudah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nikmatin prosesnya. Kemudian juga gunakan Asmaul Husna, nama-nama Allah yang mulia. Kemudian juga termasuk dalam adabnya adalah tamak terhadap rahmat Allah. Kita lebih baik kata ulama berdoa, lagi sehat bilang ya Allah pertahankan kesehatan ini, daripada sudah sakit baru kita bilang ya Allah sembuhin saya. Dua-duanya boleh, tapi lebih afdal kalau kita tamak, minta sementara sehat ditambah kesehatan, minta sudah kaya ditambah kekayaan, sudah pintar diminta tambah pintar. Itu lebih afdal daripada kita ya tidak meminta sesuatu setelah nikmat itu diangkat. Sudah sakit baru minta sembuh, sudah bangkrut baru minta rezeki. Mestinya dari sebelumnya, gitu kan. Jadi kita boleh tamak terhadap rahmat Allah SWT. Kalau boleh angkat tangan boleh, tentunya nggak ada masalah. Nggak ada masalah angkat tangan, tergantung kondisi Anda lihat mana yang bisa lebih ikhlas kepada Allah. Apa hukum melipat pakaian atau celana ketika sholat? Dilipat apa maksudnya nih? Lengan kah, kaki kah? Banyak, gitu kan. Kalau menggulung pakaian lengan itu juga ada sebuah hadis yang melarang memang ya.
dalam sholat. Beda kalau lengan pendek, tapi memang lengannya ada terus digulung. Itu juga ada larangan sebenarnya. Dan ini masuk, ulama masukkan juga sama dengan celana. Lebih baik sekalian dipotong. Ya, dipotong sudah nggak ada keraguan lagi. Sudah sekalian, gitu kan. Mau dia melorot, tidak melorot, tetap tidak isbal, kan aman. Gitu. Kenapa nggak sekalian teman-teman? Kalau mau patuh sama Allah jangan setengah-setengah nih. Harus jiwanya yang kuat, tegar. Kalau kita mati berhadap sama Allah memang kita bahagia, memang sudah selesai urusannya, gitu kan. Jadi jangan setengah-setengah. Kapan waktu yang afdal untuk sholat duha dan sholat tahajud? Sholat duha mulai terbit matahari, dalam hadis dikatakan sampai unta terasa teriknya panas. Gitu. Ya mungkin kalau kita sekarang bahasanya itu sudah terasa terik matahari. Ya. Kita nggak bisa tentuin jam, tergantung musim hujan mungkin sama musim kemarau beda, gitu kan. Jadi ini tidak bisa ditentuin tanggal. Pokoknya antum sudah merasa terik matahari, panas terasa, maka itu berarti sudah bisa sholat duha. Kalau sholat tahajud terbuka dari mulai habis isya sampai pagi, kan itu, sampai menjelang subuh. Tapi lebih afdal kalau dikerjakan di sepertiga malam. Jadi antum bagi aja, dari maghrib sampai subuh itu berapa jam? Misal 12 jam, kan itu. Dari maghrib sekitar jam 6 sampai jam 6 pagi lagi, kan gitu. Sampai azan subuh misalnya. Maka dibagi 3. Kurang lebih 4, kalau 12 bagi 3 4 jam. Berarti 4 jam sebelum subuh itu sepertiga malam, itu paling afdal mengerjakan sholat tahajud. Allahu a'lam. Saya suka menolak orang yang mengajak salaman sesudah salam sholat dengan tujuan agar dia mengerti kebiasaan itu salah. Salahkah saya? Allahu a'lam. Kalau awal habis sholat saya sarankan dulu tidak menolak, gitu kan. Kecuali kalau kita yakin dia tidak salah faham. Kayak misal istri kita tiba-tiba mau salaman habis sholat tahajud misalnya, atau anak kita mau salaman kemudian kita nolak dan kita jelaskan hukum, itu lain. Atau murid-murid di sekolah atau mahasiswa di kampus mungkin masih bisa kita punya wewenang untuk menjelaskan. Tapi kalau awamnya orang dia mau salaman lalu kita nolak, gitu kan, itu nanti akan terjadi efek yang lebih besar. Ingat, tidak boleh ingkar mungkar kalau mendatangkan mudarat yang lebih besar, kan gitu. Kita salaman bukan karena kita mengiyakan itu, tetapi kita salaman karena dia muslim mengajak salaman. Kalau dia faham itu rangkaian habis sholat, kita tinggal menasehatinya, kan begitu. Apakah dengan sholat taubat nasuha bisa menghapus dosa-dosa kita seperti dosa saksi palsu, dan berapa kali sholat taubatnya? Apakah tiap malam atau 1 kali saja? Sholat taubat teman-teman sekalian itu untuk menghapus dosa-dosa kecil, dosa-dosa kecil. Kata Nabi SAW dalam hadis yang hasan riwayat Imam Ahmad, tidak ada seorang muslim pun yang berbuat salah kecil, kekeliruan, tidak berhubungan sama makhluk ya, berhubungan dengan Allah Azza wa Jalla. Maka misal dia lalai mengerjakan sebuah perintah, tapi hukumnya itu sunnah, dia merasa ini dosa, atau mungkin dia lihat sesuatu yang haram, dan itu dia tahu dosa, dia ingin tinggalkan, dia ingin taubat, lalu dia wudhu. Kata Nabi SAW tidak ada seseorang pun muslim yang berbuat dosa, kesalahan, kemudian dia wudhu, lalu dia sholat 2 rakaat, lalu beristighfar, kecuali Allah ampuni. Tapi ini ulama sepakati masuk dalam dosa-dosa kecil. Kalau dosa besar nggak bisa, harus taubat nasuha. Kesaksian palsu dosa besar, harus ikuti seperti Imam Nawawi mengatakan rahimahullah, tinggalkan dosa itu seketika, menyesali dan janji sama Allah tidak mengulangi. Dan yang ketiga, yang keempat adalah dia harus mengisi sisa umurnya dengan amal saleh, baru bisa dimaafkan. Kalau ada haknya orang lain, kembalikan teman-teman. Kita dulu kasih kesaksian palsu, ternyata orang lain sudah ambil haknya, kita harus datang ke dia. Maaf, saya dulu salah, saya sekarang baru tahu agama, jangan malu. Dan saya merasa bersalah, apa konsekuensinya? Saya akan balas. Baik, orang itu mengambil hak Anda, datangi orang tersebut. Dulu kau kasih ini kesaksian palsu loh, haknya orang lain kamu ambil, kembalikan, bertakwalah sama Allah, ingatkan, gitu kan. Sudah tidak mau ya sudah, kita sudah berusaha, gitu kan. Kita minta maaf sama orang ini, cari jalan supaya bisa kita memberikan kesaksian balik kalau memang itu dulu palsu, nggak apa-apa, gitu, supaya memang bisa ditarik kembali haknya. Setelah minum khamr, apakah amalan sholat fardu selama 40 hari diterima oleh Allah? Itu hadisnya maudhu. Nggak ada hadis yang mengatakan tidak diterima sholat setelah mabuk, gitu kan. Tapi yang jelas kalau orang lagi mabuk ya, dia berdosa dengan mabuknya. Bahkan tadi hadis Nabi apa? Siapa yang meninggalkan sholat karena mabuk maka dapat hukuman, kan. Artinya maknanya adalah mafhum mukhalafah, yang dalam ilmu fikihnya dikatakan sesuatu yang difaham lawannya daripada pemain itu, artinya orang kalaupun mabuk dia berdosa dan dia tidak boleh tinggalkan sholat. Tidak ada alasan tinggalkan sholat, karena dikatakan siapa yang tinggalkan sholat mabuk 1 kali, gitu kan, ada hukumannya. Berarti memang tidak boleh tinggalkan walaupun dalam keadaan mabuk. Jadi tidak bisa jadikan alasan, karena ini memang banyak sekali. Ini hadis tidak benar nih.
Yang dikatakan Nabi SAW bersabda, orang yang minum khamr tidak akan diterima sholatnya selama 40 hari ke depan, maka mereka tidak sholat. Ditambah lagi nih, godaan syaitan, tambah mengacaukan, sudah mabuk, nggak sholat lagi. Gitu kan. Ini kalau di zaman Umar bin Khattab dicambuk double-double nih gitu. Apakah doa dalam bahasa Indonesia pada saat sujud dapat dilafadzkan atau cukup diucapkan dalam hati? Sudah saya jelaskan khilaf di antara ulama, sudah berulang kali nih. Jadi pendapat ulama mengatakan boleh, nggak masalah. Dan lebih kuat pendapat ulama mengatakan dengan lafadz, bukan dengan hati. Karena umumnya tidak pernah ada riwayat yang menjelaskan zikir dan doa dalam hati, nggak ada. Tapi ada dilafadzkan. Sampai sholat sirriyah itu, sholat duhur dan asar kan tidak boleh kerasin suara ya. Maksudnya sir itu adalah mengecilkan suara, bukan menghilangkan suara. Jadi kalau bapak ibu sholat duhur suaranya hilang dalam hati, pasti tidak khusyuk. Makanya ulama bilang dikeluarin, termasuk sunnah Nabi SAW mengeluarkan suara hanya dia yang dengar, sehingga dia bisa konsentrasi. Kalau dalam hati pasti menghayal. Makanya nggak ada namanya bacaan dalam hati. Quran dibaca dengan keluarin suara, sholat dengan keluarin suara, doa dengan keluarin suara, zikir dengan, tapi sebatas kita saja, nggak boleh teriak-teriak. Itu dimaksud. Apakah boleh makan setelah berwudu untuk melakukan sholat atau sebelum melakukan sholat ya? Setahu saya boleh saja, cuman dianjurkan untuk membersihkan sebelum sholat, gitu. Karena tidak, kalau salah satu yang membatalkan sholat makan dalam sholat. Jadi kalau ada sisa makanan nggak boleh dikunyah lagi, makanya disunnahkan terutama dalam mazhab Syafi'iyah untuk berkumur-kumur setelah makan untuk membersihkan sisa makanan itu. Apakah boleh berdoa sewaktu sujud dalam waktu yang lama pada saat sholat fardu? Boleh. Ya, tapi di sini kalau ada jadi imam dianjurkan untuk tidak berlama-lama. Karena Nabi SAW pernah mempercepat sholat beliau, sholat wajib, ya, itu pada saat beliau mendengarkan ada tangisan anak kecil di saf wanita. Maka waktu beliau selesai salam, beberapa sahabat berkata, ya Rasulullah tidak seperti biasanya. Kok anda buru-buru sekali? Kata Nabi SAW, tadi saya dengar tangisan bayi di belakang, maka saya khawatir ibunya terganggu sholatnya, saya percepat sholatnya. Dan juga pernah dalam riwayat Bukhari, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu kalau sholat, beliau sholat berjamaah sama Nabi SAW, lalu pulang di kaumnya jadi imam, sholat lagi. Sholatnya lama, sampai ada pernah anak muda masuk, gitu kan? Kemudian begitu lihat ikut berjamaah, saf di salam saf, Mu'adz bin Jabal masih lama, dia punya hajat tuh, dia berhenti dari jamaah, dia sholat sendiri, kemudian dia keluar dari masjid. Selesai bubar sholat, orang-orang lapor, wahai Mu'adz, tadi ada orang masuk anak muda, berhenti sholat, dia berhenti lalu dia keluar, dia tidak ikut sama kamu berjamaah. Kata Mu'adz, itu orang munafik tuh, kok bisa batalin sholat berjamaah? Lapor kepada Nabi SAW, dilapor kepada Nabi SAW. Lalu Nabi malah menegur Mu'adz bin Jabal. Apa kata Nabi SAW? Afattanu anta ya Mu'adz, apa kau ini penyebar fitnah hai Mu'adz? Mana kau dari sabbihisma rabbikal a'la? Kalau lagi berjamaah ya, dibaca-baca surah-surah yang kira-kira meringankan. Ada orang tua, ada orang punya uzur, ada orang yang buru-buru. Maka kalau berjamaah, kalau anda mau lama-lama sujud, saya sarankan di tahajud, duha, silahkan bebas. Itu waktu-waktu yang panjang. Bahkan Allah mengatakan, lailan tawila, gunakan malammu yang panjang itu untuk sujud, untuk berdoa, untuk berzikir, baca Quran, silahkan, habisin semuanya. Maka itu boleh. Kalau berjamaah ini lebih baik jangan mengganggu orang lain. Kesian ya orang-orang itu. Bagaimana cara kita menghadapi orang tua atau saudara yang tidak menjalankan perintah Allah, seperti sholat misalnya, padahal sudah sering menegur tapi tetap saja tidak dijalankan? Apakah salah apabila saya pergi meninggalkan orang tua dan saudara saya? Tentu saja salah, nggak boleh ditinggalkan. Tetap bersama mereka, tetap dakwahi, sabar. Nabi Nuh alaihissalam mendakwahi istrinya dan anaknya 950 tahun. Anda sekarang sudah dakwahi berapa hari coba? Hah? Udah berapa hari didakwain? Sabar. Tunjukkan hal-hal yang sesuai dengan sunnah. Orang tua kita tetap kita bakti, ya, tuntun, penuhi kebutuhannya. Satu waktu insya Allah dia dapat hidayah tuh, gitu kan. Cuma kalau sholat, maaf ya bu, saya mau sholat dulu sebentar, saya ke masjid, perintah Allah, nanti baru saya kembali. Sebutkan perintah Allah, biar dia dengar. Jadi dakwah itu. Ya ibu doainnya mudah-mudahan saya mudah, selamat pulang lagi ke rumah. Kesana ke masjid baru balik lagi. Gak mungkin ibu bilang jangan, tidak usah sholat. Sholat lah gitu. Balik kita khidmah lagi dengan beliau. Apa yang bisa dikasih? Belikan sedikit makanan, mungkin ada buah-buahan bawa ke rumah. Ya, kita seperti itulah. Jalankan yang sunnah Nabi SAW. Insya Allah mereka dapat hidayah dan sabar. Dari mana mulai berzikir? Apakah urutannya dari jari kelingking atau dari jari jempol? Dan urutannya apakah dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas? Allahu a'lam. Saya tidak tahu, yang sebatas ilmu saya ya. Mungkin memang ada teman-teman asatidah yang tahu ini, mungkin silakan anda ambil dari mereka. Tapi yang saya tahu Nabi SAW menggunakan zikir dengan tangan kanan.
Masalah urutannya dari mana ini saya tidak pernah temukan. Pribadi, Allahu alam. Kalau ada antum temukan Ustadz sampaikan memang dari kelingking dulu, dari telunjuk dulu, berarti itu lebih baik ya, lebih sempurna. Yang saya tahu Nabi SAW menghitung dengan tangan kanan. Dan dalam riwayat ini dikatakan Nabi SAW selalu menggunakan tangan kanannya untuk kebaikan. Kalau saya sholat di musola yang luas, yang sempit, lalu banyak yang mengantri untuk sholat, apakah sebaiknya saya singkatkan doa dan zikir setelah sholat untuk memberi kesempatan orang lain untuk sholat? Bagaimana kalau saya ingin sholat sunnah, apakah sebaiknya saya utamakan sholat sunnah saya atau memberi ruang untuk orang lain? Memberikan ruang untuk orang lain, kan gitu. Dan boleh anda berzikir dengan diringkaskan, itu jauh lebih baik karena tempatnya sempit, kan gitu. Jadi anda boleh prioritaskan atau dahulukan orang-orang lain. Ya. Anda boleh berzikir kalau memang darurat pun tidak bisa lagi, anda kemudian masuk ya keluar sambil berzikir di jalan, apa boleh buat? Misalnya tempatnya cuma kapasitas 20 orang, yang mau sholat 40, 20 orang sudah sholat. Saya kadang-kadang kalau sholat di tempat sempit seperti itu, malah setelah saya salam langsung saya bilang, kalau saya sudah antri di depan gitu kan, lalu saya mengatakan, maaf Pak, kita bubar dulu biar yang lain bisa masuk. Karena kalau cuma 2 orang, 3 orang yang keluar, nah akhirnya mereka sholatnya tidak berjamaah, gitu kan. Jadi saya ajak mereka keluar sambil berzikir nanti, lalu yang kelompok yang kedua masuk membuat jamaah di tempat imamnya tadi ada. Jadi bisa penuh lagi jamaahnya, jadi tidak ada lagi yang sholat sendiri-sendiri gitu. Apakah boleh ibadah umroh dilakukan berkali-kali ketika sedang berada di Mekah, atau hanya boleh sekali saja? Dan bila umroh harus pulang ke Indonesia dulu? Ini sudah pernah saya jelaskan ya, sudah sering saya jelaskan. Mohon maaf saya nggak jawab lagi nih. Bagaimana dengan umroh badal juga sudah pernah saya jelaskan. Doa kunut dalam subuh hukumnya seperti apa? Bagaimana cara membedakan bid'ah dan bukan? Apakah doa sebelum makan yang diajarkan di masyarakat bid'ah atau bukan? Karena Rasulullah SAW mengajarkan hanya Bismillah. Umrah berulang kali sudah pernah saya jelaskan bahwasanya memang khilaf di antara ulama. Lebih afdal kalau anda tidak mengulanginya. Pendapat pertama mengatakan begitu. Tapi tidak disalahkan kalau orang melakukannya. Jadi kalau orang melakukannya pun melakukan umrah 2 kali, maka pendapat pertama yang bilang lebih baik dia tidak umrah berapa kali karena tidak ada riwayat menjelaskan sahabat berapa kali mengerjakan dalam 1 kali safar. Mereka mengatakan kalaupun ada yang kerjakan namanya khilaf aula. Khilaf aula itu artinya lebih baik tidak dikerjakan. Kalau pendapat kedua mengatakan boleh-boleh saja asal syaratnya terpenuhi. Apa itu? Keluar dari Mekah. Kan gitu. Kalau keluar dari Mekah kemudian masuk lagi boleh saja. Kemudian masalah umrah badal ini juga sama dengan haji. Pendapat ulama ada yang membolehkan, Allahu alam, ya sebagaimana memang bolehnya seseorang mengumrahkan orang lain. Kalau kunut dalam subuh ini sudah sering saya sebutkan, riwayatnya dilemahkan semua oleh para ulama hadis, maka tidak dipegangi. Tapi sebagian ulama Syafi'iyah mengatakan hasan hadis itu dan dipakai, gitu kan. Umumnya ulama mengatakan diantaranya Imam Ahmad rahimahullah yang pada saat itu bentrok dengan tidak sesuai dengan pendapat gurunya Imam Syafi'i, gitu kan. Imam Ahmad mengatakan siapa yang sholat di belakang orang yang sedang kunut imamnya, maka dia kunut. Kalau tidak mau kunut dia tidak usah ikut berjamaah, gitu kan. Kata Imam Ahmad ya, yang mengatakan tidak ada kunut subuh. Tapi beliau mengatakan kalau imamnya kunut maka dianjurkan untuk ikut. Gitu kan. Dianjurkan untuk ikut dengan sebagian ulama merincikan mengatakan dengan niat kunut nazilah. Membedakan bid'ah dengan bukan bid'ah sesuatu yang tidak dicontohkan oleh Nabi SAW. Ya gitu. Karena bid'ah lawannya apa? Sunnah. Udah. Sunnah yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Kurang lebih seperti itu. Kalau masalah doa yang dibaca yang umumnya di masyarakat, kalau orang makan Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar, itu hadisnya memang lemah. Dan memang hadis yang sahih adalah membaca bismillah. Bapak saya sudah sangat sepuh, beliau sudah sangat lemah, mendengar saja sudah susah. Beliau sepertinya sudah sangat susah untuk bergerak dan sholat. Namun beliau masih sadar. Apakah tugas saya sebagai anak? Apakah tugas saya sebagai anak menuntun sholat, mengajak berjamaah dengan beliau walaupun beliau sudah atau hanya sanggup tiduran saja? Kadang beliau suka meminta didoain agar bisa cepat dipanggil. Bagaimana menyikapinya? Tetap diingatkan sholat dan diajak, boleh. Diajak berjamaah pun boleh, tidak ada masalah. Jadi kan kalau tidak, biarkan dia sholat atau dipandu. Kalau dia sudah sedikit lupa-lupa boleh. Saya pernah memandu mertua saya sebelum meninggal. Pada saat itu di Surabaya. Kemudian dalam kondisi sudah setengah ingat setengah enggak. Dan saya bisikkan kalau ini sudah waktu sholat. Mau sholat dia nganggukkan kepalanya. Lalu kemudian saya sholat di dekat situ mengingatkan dia, gitu kan. Tentu setelah saya sholat berjamaah, kemudian saya
kembali dan saya memandu dia sholat. Dan dia mengikuti dengan isyarat semampunya. Itu boleh saja. Atau kalau tidak kita ingatkan sholat dan kita sambil ucapkan bacaan-bacaan sholat supaya dia ulangin dengan lisannya, dia ikuti dan semampunya, ruku, Allahu Akbar, sujud. Walaupun kita lagi tidak sholat, kita mengingatkan di sebelahnya. Itu insya Allah semua hal-hal yang masih dibolehkan. Apakah boleh ketika beristighfar dengan niat untuk meminta ampun selain untuk diri sendiri, tetapi juga untuk orang tua dan untuk orang-orang yang pernah saya gibahi sekaligus? Boleh. Seperti kita bilang Allah maghfir lil muslimina wal muslimat, itu boleh kan? Tidak ada masalah. Kita minta ampun untuk seluruh kaum muslimin, boleh. Apabila azan di HP pengingat waktu sholat boleh tidak dimatikan. Apabila azan di HP pengingat waktu sholat boleh tidak dimatikan karena terlalu panjang ataukah didengarin sampai selesai, boleh dimatikan, gak ada masalah. Tapi adabnya adalah tidak memotong ayat atau zikir kepada Allah SWT. Itu kan adabnya. Apakah kita sholat atau puasa niatnya harus berbahasa Arab? Enggak sama sekali, gitu kan? Sama sekali tidak. Niat dalam hati mau ibadah, kerjain itu. Dan sudah pernah saya jelaskan, Nabi SAW dalam riwayat disebutkan tidak pernah mengeluarkan lafaz dalam niat kecuali dalam haji dan umroh. Itu pun beliau mengatakan dengan suara didengar labbaik Allahumma hajjan kalau haji, labbaik Allahumma umratan kalau umroh. Selain itu maka tidak pernah disebutkan. Jadi ulama sepakat ya, di antaranya mazhab jumhur ulama, kalau semua ibadah itu diikuti dengan niat di dalam hati seseorang. Kalau tadi Anda wudu mau sholat isya, lalu Anda hadir di sini mau sholat isya karena imamnya ada dan sudah niat, kita tahu imam ada, kita akan mau jadi makmum, mau ikut berjamaah, sudah niat jadi makmum, maka Allahu Akbar, selesai. Sudah dalam hati mau sholat, itu niatnya. Ya, itu niatnya. Dan itu tidak perlu ada dalam bahasa Arab ataupun dalam bahasa khusus atau dengan lafaz-lafaz khusus. Kasuistik pernah saya jelaskan, orang yang membaca nawaitu shoma gadin, puasa misalnya usolli fardhu salatid duhur, ini semua dibuat oleh beberapa guru-guru besar yang ada di Mesir, di Al-Azhar ya, yang menisbatkan diri kepada Imam Syafi'i rahimahullah. Itu pun mereka mengatakan lafaz dengan niat yang disusun oleh mereka ini, nawaitu shoma gadin, nawaitul wudu'a rafi hadath dan seterusnya, ini adalah pelengkap daripada niat dalam hati. Mereka mengatakan kalau Anda kembali kepada buku-buku Syafi'iyah yang disusun oleh teman-teman kita ini, mereka mengatakan kalau ada orang niat dalam hati mau sholat misalnya, kemudian dia lupa lisannya, dia lupa menyebutkan, sah sholatnya. Tapi kalau dia menyebutkan dengan lisannya usolli fardhu salatid duhur, tapi hatinya nggak niat, nggak sah. Karena ini adalah pelengkap, bukan asas, gitu kan? Bukan asas. Jadi tidak ada lafaz khusus gitu. Saya ingin bertanya, sholat saat posisi i'tidal, apakah posisi tangan diluruskan atau kembali bersedekap? Saya pernah membaca buku yang sekemudian dia sholat dan ada hadis yang menguatkan kembali bersedekap di dada. Kalau saran saya dua-duanya, karena hadisnya sama. Hadisnya adalah bunyinya begini, kata para sahabat Nabi SAW, kalau bangun dari ruku maka anggota tubuh beliau kembali seperti semula. Nah di sini kembali seperti semula yang menjadi perselisihan di antara para ulama. Seperti semula ini seperti apa? Seperti sebelum salam kah? Maka yang mengatakan sebelum salam, tangannya sami Allah liman hamidah ditaruh ke sebelah kiri kanan pahanya. Karena dianggap hadits ini yang mengatakan Nabi SAW kalau bangun dari ruku kembali anggota tubuhnya seperti semula, maksudnya sebelum salam. Pendapat kedua mengatakan bersedekap, karena yang dimaksud seperti semula adalah setelah takbir Allahu Akbar taruh. Kan gitu. Maka mereka mengatakan bersedekap. Ibnu Qayyim rahimahullah menggabungkan keduanya, mengatakan karena dalilnya satu, ya, cuman beda masalah pemahaman, maka sebaiknya seorang muslim bisa mengerjakan keduanya. Jadi diselang-selingkan gitu dan tidak menyalahkan satu sama yang lain. Ini pintar juga penanya ini. Satu sesuai tema, dua tidak. Bagaimana Pak Yo? Baca nggak? Oke, saya turun. Apakah sholat tarawih sama dengan sholat tahajud? Tarawih, qiyamul Ramadan, qiyamul lail, tahajud sama saja. Tarawih artinya santai. Dan ini hanya digunakan untuk sholat malam di Ramadan. Kenapa? Karena orang habis sholat ba'da isya udah boleh sholat. Bahkan sebagian besar ulama mengatakan sholat tarawih itu di awal habis ba'da isya, khusus Ramadan, lebih afdal daripada sholat malamnya, daripada diakhirkan akhir malam. Karena Nabi SAW kerjakan di awal waktu kan. Yang satu hari yang Nabi SAW pernah kerjakan sehari saja, yang beliau habis sholat ba'diyah isya langsung berdiri, kemudian ada sahabat-sahabat yang diajak, mereka sholat berjamaah dengan Nabi SAW. Waktu mereka sholat, yang lainnya sudah banyak yang bubar nih, nggak tahu kalau Nabi SAW sholat.
Besok pas masuk 1 Ramadan, sahabat tersebar berita semalam Rasulullah SAW sholat malam tuh setelah sholat ba'di isya. Maka besoknya masjid penuh. Nabi SAW mengetahui hal tersebut, beliau tidak keluar dari rumahnya sampai azan subuh. Pas azan subuh Nabi SAW keluar lalu mengimami sholat. Habis itu beliau ceramah, beliau mengatakan, aku tahu semalam kalian menungguku, tapi aku tidak keluar karena kalau aku keluar mengimami kalian bisa jadi wajib sholat itu, tarawih maksudnya. Maka kerjakanlah, tapi jangan saya ada di situ. Nah kalau saya ada bisa menjadi wajib. Kalau dilakukan tiap hari oleh Nabi SAW maka jadi wajib. Tapi Nabi tidak melarang untuk mengerjakannya. Jadi sama saja, kan gitu. Tapi kerjakan tarawih ini teman-teman sekalian. Kerjakan tarawih ini ya, dengan syarat iman dan ihtisab namanya. 2 syarat mutlaknya. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim, man qama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira ma taqaddama min dzambi. Siapa yang mendirikan malam Ramadan tarawih dengan keimanan, yakin ini perintah Allah, bukan karena diajak teman, bukan karena masjid dekat rumah ada penceramah yang bagus, bukan karena apalah, pokoknya semua indikasi dunia ini hilangkan. Karena betul-betul keimanan, yakin Allah dan Rasulnya perintahkan. Jadi artinya keimanan itu kalau antum cuma sendiri tetap kerjain. Dan ihtisab, mengharapkan pahalanya, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dan boleh 11, boleh 23. Tidak ada masalah. Ini jangan jor-joran masalah ini. Bahkan tidak sholat pun tidak masalah. Karena tarawih sunnah. Cuma dia kehilangan fadilah. Kalau hadis tentang 11 rakaat adalah hadis Bukhari di mana Aisyah berkata, Rasulullah SAW tidak pernah menambah Ramadan atau nur Ramadan lebih daripada 11 rakaat. Pendapat pertama mengatakan kalau sudah tarawih berarti tidak lagi tahajud, kan gitu. Pendapat kedua mengatakan tidak. Salat tarawih boleh lebih dari 11 rakaat. Beranjak daripada hadis yang sahih juga Bukhari, qiyamul lail mathna. Salat malam itu 2 rakaat tanpa ada batasnya. Dan Umar bin Khattab memahami benar hadis ini sampai akhirnya beliau mengerjakan sampai 23 rakaat. Dan tadinya sahabat ada yang berserakan di masjid, mereka kerjakan sendiri-sendiri, Umar bin Khattab lakukan secara berjamaah. Dan jangan lupa, pada saat itu terjadi ijma, sepakat para sahabat, tidak satupun ada sahabat yang memungkiri perilaku Umar radhiyallahu anhum. Jadi memang di sini ijma, dan ini ijma yang sangat kuat karena tidak ada satupun sahabat yang memungkirinya. Dan sampai sekarang fatwa ulama di Saudi, di Mekah sama Madinah yang merupakan kiblat kita di sana, tempat Nabi SAW lahir dan tempat Nabi SAW meninggal, 23 tahun dakwah Islam di sana, sholatnya 23 rakaat. Dan tidak menyalahkan orang yang 11, nggak ada masalah, dua-duanya boleh dikerjakan. Cuma saran saya, kalau mau kerjakan 11 rakaat, cari masjid yang 11 rakaat, yang 23 sholat 23 rakaat, cari 23 rakaat, karena ini ada fadilah sendiri. Ada hadis Nabi SAW, siapa yang sholat bersama imamnya sampai imamnya selesai, maka dicatatkan baginya ibadah semalam suntuk. Maksudnya selesai ini sampai witir, imamnya sudah witir, baru dia berhenti. Masalah imam baca Quran, apa segala dikerjain, setelah itu tuh nggak ada masalah. Tapi yang penting sudah nggak sholat lagi. Ya kalau antum masuk di masjid yang 11, maka sholat 11 itu enak. Dapat hadis ini. Walaupun boleh, kalau masjid itu 23 kita sholat 11 boleh saja, itu bebas, 2 rakaat pun boleh. Nah ini sunnah ya, cuma afdaliyahnya, kita bicara afdaliyah. Dan fatwa ulama juga sering ditanya dalam majelis ilmu di Saudi, bagaimana hukumnya di 10 terakhir Ramadan, sampai itu dijadikan sebagai peraturan di Masjid Haram kan. Boleh nggak saya sholat tarawih 20 rakaat, karena 10 akhir Ramadan itu 20 rakaat selawat tarawih, tapi tidak diikuti dengan witir. Nanti jam 12 malam, jam 1 malam ada sholat tahajud lagi 11 rakaat. Berarti kalau digabung jadi berapa? 31 rakaat. Boleh nggak saya kerjain itu? Umumnya fatwa mereka boleh. Karena sholat Nabi SAW mathna, artinya 2 rakaat tanpa batas. Dan mengejar fadilahnya. Dan ini perselisihan pendapat ulama. Jangan selalu kaku sehingga akhirnya kita vonis orang salah gara-gara adanya perselisihan ulama atau kita berpegang pada pendapat tertentu.